Ada orang yang di dalam sholatnya banyak sekali gerakan yang tidak perlu. Mungkin bayangan kita ada orang punya jenggot lebat, jenggotnya dimain-mainin dalam sholat, atau mungkin kopiahnya dirapihin terus, atau mungkin jamnya dibenerin, cincinnya dibenerin, pakaiannya dirapihin. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelumnya saya pribadi mohon maaf atas keterlambatan. Tadi ada masalah di motor, tidak bisa jalan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba bisa jalan juga. Ya qadarullah ma syaa fa'al. Jadi salat di jalan tadi, ketika motor sudah nyala lanjut jalan ke sini. Pertama saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita kebutuhan kita kepada ilmu, yang mana ilmu ini yang senantiasa akan menuntun kita menuju jalan Allah Jalla Jalaluhu. Ilmu ini yang senantiasa menuntun diri kita hingga mencapai surga Allah Tabaraka wa taala. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya bahwasanya kedudukan amalan hati dibandingkan dengan amalan zahir sangat urgent sekali. Kita gambarkan di pertemuan yang lalu bahwasanya mungkin secara fisik ada dua orang yang melakukan ibadah yang sama. Salat misalkan, dua orang yang salat di tempat yang sama, dengan jumlah rakaat yang sama, dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, tapi salah satu di antara keduanya mendapatkan pahala setinggi langit, yang kedua tidak mendapatkan apapun. Apa yang membuat berbeda? Jawabannya adalah amalan hati. Demikian pula ketika dua orang berdoa, menengadahkan tangannya ke atas langit, berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang satu berdoa dengan durasi doa yang sangat lama, yang kedua berdoa dengan durasi yang pendek, tetapi Allah ijabah doa yang kedua dan Allah tidak ijabah doa yang pertama. Apa sebab? Karena amalan hati. Ini menunjukkan pentingnya amalan hati. Maka kita bahas terus-menerus tentang amalan-amalan hati. Dari yang pertama amalan ikhlas, lalu kemudian yang kedua yakin, kemudian yang ketiga kemarin tafakkur, berfikir. Lalu kemudian yang keempat, bab yang keempat tentang amalan hati adalah tentang khusyuk. Para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, khusyuk amalan hati yang mungkin sering kita dengar, tapi banyak dari kaum muslimin yang tidak paham apa hakikat dari amalan hati tersebut. Khusyuk itu dari bahasa Arab, asalnya dari kha, shin dan ain. Khasya'a. Adapun khusyuk itu adalah masdar. Itu adalah masdar dari khasya'a. Kalau kita mungkin berdoa dalam ruku kita, dalam sujud kita, maka kita akan temukan doa yang di situ ada penyebutan khusyuk. Ada pernah baca doanya? Khasya'alaka sam'i wa basari. Pernah baca doanya? Belum pernah. Kalau kita ruku ada doa yang diajarkan. Jadi kalau bisa ketika kita ruku, ketika kita sujud, jangan baca satu doa saja. Biasa kita baca doa Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud Subhana rabbiyal a'la. Kadang berubah, ada tambahan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau a'la wa bihamdi.
Cukup 2, kalau bisa tambah. Buka buku sifat salat Nabi SAW, kemudian cari doa yang lain. Kita coba baca, mungkin awalnya kita baca 10 kali baru hafal. Tapi lama-kelamaan kalau kita jadikan itu rutinitas, orang lain mencoba menghilangkan doa itu nggak bisa. Karena sudah menjadi rutinitas doa kita harian. Dan kalau kita punya waktu lebih, silakan hafal. Karena dengan doa yang berbeda, khusyuk akan bertambah. Di antara doa yang ada penyebutan nama khusyuk di situ adalah ketika kita ruku, kita baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari. Lanjutnya apa? Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi. Nanti kita sebutkan arti dari doa ini. Ada penyebutan nama khusyuk di dalam doa dalam salat kita. Apa arti khusyuk? Khusyuk itu artinya ketundukan. Khusyuk itu artinya rendah, tunduk, hina. Khusyuk artinya tunduk, rendah, dan hina. Suara yang khusyuk, suara yang khusyuk. Jadi khusyuk itu jangan digambarkan khusyuk selalu dalam salat. Tetapi khusyuk bisa di luar ibadah sholat. Seorang berjalan dengan khusyuk. Bagaimana seorang berjalan dengan khusyuk? Ta'arat sahu, kepalanya ditundukkan. Kita mungkin lihat ada orang yang saking tawadhu'nya, kepalanya rendah ketika dia berjalan. Dia tidak menoleh kanan, menoleh kiri. Pandangan matanya fokus ke arah bawah. Itu jalan yang khusyuk. Demikian pula Nabi SAW pernah menggambarkan tentang keutamaan seorang yang jihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah, maka pahalanya seperti pahala as-saim, orang yang berpuasa, al-qaim, orang yang berdiri salat tahajud di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, al-khashi fi ruku'i wa sujudi, yang khusyuk dalam rukuknya, di dalam sujudnya. Bahkan mujahid pun bisa dianggap sebagai orang yang khusyuk. Dan khusyuk juga bisa disebut dengan suara yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Taha ayat 108. Allah menggambarkan kepada kita tentang kondisi di hari akhirat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan datang, akan turun di hadapan seluruh makhluknya, maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan wa khashi'atil aswatu lirrahman. Pada hari itu suara-suara khusyuk, suara-suara khusyuk. Arti khusyuk di sini adalah lirih. Suaranya mulai rendah, suaranya mulai tiada, suaranya mulai hening. Karena menyambut kedatangan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Maka ketika suara tersebut khusyuk, arti khusyuk adalah rendah, arti khusyuk adalah hening, maka kita tidak mendengar suara apapun kecuali bisikan-bisikan saja. Kondisi di hari akhir ketika Allah Subhanahu wa taala hendak turun untuk menghampiri seluruh makhluknya, maka kita pun terdiam. Suaranya tiada. Maka Allah gambarkan suara tersebut dengan suara yang khusyuk. Apa arti khusyuk? Khusyuk artinya hening. Khusyuk artinya tenang. Khusyuk artinya tunduk. Khusyuknya hati, para hadirin yang Allah muliakan, berarti kita merasa rendah, merasa tunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah apapun. Sekali lagi, bukan hanya terikat dengan ibadah salat. Seorang ketika berdoa dia bisa khusyuk. Kapan itu? Ketika hatinya merasakan ketundukan di hadapan Allah, ketika hatinya merasakan rendah di hadapan Allah, tidak ada rasa tinggi. Ketika hatinya merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara cara ampuh doa kita dijawab oleh Allah adalah dengan cara seperti ini. Dengan cara khusyuk, dengan cara terhina di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kita mungkin sebelumnya pernah menjelaskan bagaimana doanya para anbiya, bagaimana doanya para nabi dan rasul. Kita lihat doanya Nabi Musa alaihissalam tatkala terusir dari kaumnya. Apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sungguh aku sangat butuh sekali terhadap pertolongan dan bantuanmu ya Allah.
Nabi Musa tidak menyebutkan keinginannya secara spesifik, cuma menunjukkan kerendahan dirinya, kehinaan dirinya, kelemahan jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Artinya apa? Tidak ada sembahan yang layak disembah selainmu ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk di antara hamba-Mu yang berbuat zalim. Apakah Nabi Yunus alaihissalam mengungkapkan keinginannya, ya Allah, lu keluarkan aku dari perut ikan yang besar ini? Tidak. Tapi dengan cara seperti itu, dengan doa seperti itu, di dalamnya terdapat kerendahan diri, kehinaan diri, maka doa tersebut dijawab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan kata Nabi SAW, tidaklah ada salah seorang hamba Muslim yang berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Apa tadi doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pasti akan Allah ijabah. Dalam hadis disebutkan pasti akan Allah ijabah. Padahal di situ tidak ada permintaan. Cukup kita tunjukkan kerendahan, kehinaan diri, dan ketika hati kita merasa hina di hadapan Allah, itu inti dari sifat apa? Khusyuk. Itu khusyuk di dalam doa. Khusyuk dalam salat ketika kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu, kita merasa terhina di hadapan Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita merasakan bahwasanya Allah adalah yang maha besar, adapun kita adalah maha kecil, kita maha rendah, kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kita buang seluruh kebutuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan semua keinginan kita, kita merasa terhina. Itu inti dari khusyuk, dari ibadah khusyuk. Sekali lagi, khusyuknya hati itu berarti kita merasa rendah, kita merasa tunduk di hadapan Allah, merasakan rasa takut serta merasakan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tunduk dan hancurnya gunung yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'a. Allah katakan, kalau seandainya Al-Qur'an ini, kitab yang mulia ini, Al-Qur'an yang selama ini kita simpan rapi dalam rak kita sampai dijadikan rumah-rumahan oleh laba-laba. Quran yang kita miliki itu, kalau seandainya Allah turunkan kepada jabal, apa jabal? Gunung yang besar, la ra'aitahu khashi'a, maka kita akan melihat gunung tersebut berubah seketika menjadi khusyuk. Apa khusyuk di sini? Khusyuk di sini tunduk, bahkan hancur lebur karena takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika kita mendapatkan sifat khusyuk, kita bayangkan bagaimana hancurnya bumi. Kemudian kita kiaskan, analogikan hati kita hancur lebur di hadapan Allah kalau seandainya kita tidak mendapatkan bantuan dari Allah Jalla Jalaluhu. Itu khusyuk. Para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, khusyuk adalah ibadah hati. Akan tapi khusyuk ini akan memberikan pengaruh dalam jalannya seseorang, dalam perilaku seseorang, dalam tutur kata seseorang, dan dalam gerakan tubuh seseorang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah melihat ada orang yang di dalam sholatnya banyak sekali gerakan yang tidak perlu. Mungkin bayangan kita ada orang punya jenggot lebat, jenggotnya dimain-mainin dalam sholat, atau mungkin kopiahnya dirapihin terus, atau mungkin jamnya dibenerin, cincinnya dibenerin, pakaiannya dirapihin. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Maka Umar bin Khattab ketika melihat orang semacam ini, kata Umar, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka khusyuk pula gerakan tubuhnya. Bagaimana gerakan tubuh yang khusyuk? Kembali kepada makna khusyuk tadi. Di antara makna khusyuk adalah tenang. Di antara makna khusyuk adalah tenang. Maka khusyuk itu memang benar ibadah hati. Akan tapi ibadah hati ini akan memberikan pengaruh pada anggota tubuh, pada tutur kata, pada gerak jalan. Tadi kita gambarkan seorang yang khusyuk dalam jalannya, maka akan berbeda dengan jalannya orang-orang yang sombong. Seorang akan tunduk, seorang akan merasa rendah di hadapan Allah dan tidak meninggi di hadapan saudaranya semuslim.
Seorang ketika sholat khusyuk, maka akan terlihat dari gerakan tangannya, dia hanya melakukan gerakan-gerakan di dalam sholatnya saja. Itu bukti dari adanya sifat khusyuk di dalam dirinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana khusyuk. Kata Ali bin Abi Thalib, al-khusyu'u fil qalb. Khusyuk itu adalah ibadah hati. Akan tapi kata beliau, wa antarina kana fakalil mar'il muslim. Meskipun khusyuk itu ibadah hati, tapi ketika engkau berbuat, ada buktinya, ada hasilnya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Adalah kelembutan tutur ucapan dan gerak-gerik tubuh kita ketika kita bermuamalah dengan saudara kita semuslim. Itu bukti dan pengaruh dari khusyuk di dalam hati. Demikian pula kata Ali bin Abi Thalib, wa alla taltafita fi shalatik, dan kamu tidak banyak menoleh kanan kiri dalam salatmu, atau bahasa lainnya ghaddul basar, menundukkan pandangan ketika kita di dalam salat. Fokus pandangan mata kita ketika salat di dalam tempat sujud saja. Itu tanda khusyuk. Dan ini pula yang diungkapkan oleh salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, yaitu Mujahid. Al-Imam Mujahid rahimahullah ketika menggambarkan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan salatmu untuk Allah dengan khusyuk. Dengan qanit, arti qanit adalah khusyuk. Maka Imam Mujahid rahimahullah menggambarkan bagaimana khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat adalah kita ghaddul basar. Ghaddul basar, tundukkan pandangan, fokuskan pandangan penglihatan kita ke tempat sujud. Kemudian kata beliau, dan hancurnya hati serta hinanya diri di hadapan Allah ketika kita sedang salat. Ini arti khusyuk. Khusyuk secara bahasa adalah amalan hati, akan tapi bisa terlihat hasilnya di anggota tubuh. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, lawan kata dari khusyuk adalah sombong. Lawan kata dari khusyuk adalah hati yang keras. Dan beda antara hati yang keras dengan hati yang kuat. Khusyuk itu menunjukkan hati seorang muslim kuat, imannya kuat. Sebaliknya hati yang keras itu hati yang tercela. Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan kerasnya hati orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka Allah perumpamakan hati mereka yang keras ibarat seonggok batu, ibarat batu yang bahkan hati mereka lebih keras dari batu. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahkan batu saja bisa keluar dari sela-selanya air. Dari batu saja bisa terpecah karena takutnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi hati mereka saking kerasnya, lebih keras dari batu. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tak bergeming. Itu hati yang keras, tercela. Hati yang keras tercela. Adapun khusyuk maka menunjukkan kepada kuatnya hati. Ini dua hal yang berbeda antara hati yang kuat dengan hati yang keras. Adapun khusyuk maka menunjukkan pada hati yang kuat. Hati yang kuat itu gambarannya seperti apa? Seperti hatinya Rasulullah SAW, seperti hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau ketika sholat, lalu kemudian selesai sholat langsung beliau beranjak pergi, langsung lari meninggalkan para sahabatnya menuju rumahnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhu terheran, apa sebenarnya yang terjadi sehingga Rasulullah sangat terburu-buru pulang ke rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah kembali ke hadapan para sahabatnya, lalu kemudian mengatakan, wahai para sahabatku, sungguh yang membuatku terburu-buru adalah karena aku mengingat, aku menyimpan harta sedekah yang dititipkan kepadaku, harta zakat yang dititipkan kepadaku dari para sahabatku, maka aku khawatir harta tersebut tersimpan dan tidak aku bagikan. Jadi dalam kisah ini kita pelajari Rasulullah SAW khusyuk dalam salatnya, dan saat dia khusyuk dalam salatnya Rasulullah juga berpikir tentang sesuatu yang lain. Ini menunjukkan tentang kuatnya hati. Kalau kita jangan coba-coba. Kalau kita ketika salat berpikir tentang makanan, kira-kira mana yang menang? Makanan apa salat? Makanan. Kita lagi salat berpikir tentang dunia, tentang duit, yang menang duitnya bukan salatnya. Menunjukkan lemahnya hati kita. Adapun hati Rasulullah
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cerita ini, kisah ini menunjukkan betapa kuatnya dan luasnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sebagian orang menyangka bahwasanya kekuatan hati dalam kisah ini adalah khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal tidak. Umar bin Khattab pun kuat hatinya. Apa buktinya? Umar bin Khattab pernah sholat di saat kondisi perang. Umar bin Khattab sholat, dan dalam kondisi persiapan perang, Umar bin Khattab mempersiapkan pasukannya dalam kondisi beliau sedang sholat. Bisa dibayangkan bagaimana seorang mempersiapkan pasukan perang, berpikir tentang di mana panglima yang harus diletakkan, di sisi kanan, sisi kiri, di hadapan, di tengah. Umar berpikir itu, dan tidak ada yang berani mengatakan Umar tidak khusyuk dalam sholatnya. Artinya Umar bin Khattab khusyuk sekaligus berpikir tentang urusan dunia, dan ini mungkin terjadi bagi hati yang kuat. Adapun kita jangan coba-coba. Silahkan dilatih hati kita untuk khusyuk. Semakin kita melatih hati kita, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang kuat. Berbeda dengan hati yang keras, yang tercela. Hati yang kuat ini adalah hati yang terpuji. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Khusyuk ini adalah amalan ibadah yang agung, yang hampir-hampir punah dalam hati kaum muslimin. Kalau sebelumnya kita jelaskan tentang ibadah tafakkur, kita jelaskan juga hampir punah dalam hati kaum muslimin. Sangat sedikit kaum muslimin yang berpikir. Demikian pula ibadah khusyuk hampir punah. Sangat sedikit kaum muslimin yang ketika dalam salatnya bisa khusyuk dari A sampai Z, dari awal salat sampai dia salam. Sangat sedikit. Bahkan dalam salah satu hadis, sahabat menceritakan dari Nabi SAW bahwasanya awal pertama ilmu, awal pertama ibadah, syiar agama Islam, syariat agama Islam yang terangkat dari kaum muslimin seluruhnya adalah ibadah khusyuk. Salah seorang sahabat, yaitu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, menceritakan kepada murid-muridnya, kata beliau, in syi'ta la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan ceritakan kepadamu tentang ilmu pertama, amalan pertama yang akan hilang, dicabut dari hati manusia. Maka kata beliau, ilmu dan amalan tersebut adalah khusyuk. Apa buktinya? Kata beliau, coba engkau masuk kepada masjid, coba engkau masuk menuju masjid. Ketika sholat sedang ditegakkan, maka engkau akan melihat jarang sekali di antara mereka orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mudahnya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa bisa kita mendapatkan khusyuk dalam sholatnya. Bahkan sebagian besar dari kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian tidak tahu, dia tidak sadar dia ada di mana, dia sedang ngapain, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai salatnya. Baru dia sadar ketika dia salam, dia sedang ada dalam ibadah salat. Khusyuk itu sangat susah sekali untuk dicapai. Ketika kita mencapai ibadah khusyuk, sangat susah sekali untuk dipertahankan. Itu khusyuk. Berapa banyak di antara kita ketika awal salat khusyuk, dengan pakaian yang bersih, dengan tempat masjid yang penuh dengan kebersihan, hati yang bersih, kita mulai ibadah sholat. Lalu kemudian rakaat kedua sudah hilang lagi khusyuknya. Sampai rakaat keempat mau salam, baru kemudian kita ingat kita sedang ada dalam sholat. Ini ibadah yang sangat susah sekali, bahkan hampir nyaris punah dalam hati kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh sahabat yang lain, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata beliau, awwalu ma tafqaduna min dinikum al-khusyuk. Amalan pertama yang akan hilang dari agama Islam adalah apa? Khusyuk. Adalah khusyuk. Maka ini memotivasi diri kita untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melatih khusyuk itu di dalam diri kita. Sekali lagi, apa khusyuk? Apa arti khusyuk? Khusyuk itu ketundukan hati, kerendahan hati, kehinaan hati, rasa takut yang kita temukan dalam hati ketika kita sedang sholat, doa, membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Khusyuk adalah ibadah yang agung, yang bahkan menjadi tujuan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam, maka kata Allah Jalla Jalaluhu, aqimis salata li dzikri.
Dirikanlah, tegakkanlah salat agar kamu mengingatku. Maka tujuan salat itu adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan rasa khusyuk, rendah hati, hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demi tujuan khusyuk ini, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ibadah salat, yang mana kita paham ibadah salat itu lebih utama dilakukan di awal atau di akhir waktu? Di awal waktu. Tapi demi tujuan khusyuk, maka ibadah salat boleh diakhirkan. Seperti misalkan salat zuhur. Salat zuhur dalam kondisi cuaca yang begitu panas, maka boleh diakhirkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Kalau seandainya cuaca bertambah panas, maka silahkan tunda sejenak sampai datangnya waktu apa istilahnya, lawan dari panas, waktu dingin. Mungkin kalau sholat zuhur awal waktu jam 12 kurang, kondisi panas-panasnya, bahkan terkadang dalam beberapa kondisi panasnya menyengat sekali, boleh kita menunda ibadah sholat. Apalagi masjidnya tidak seperti masjid kita di sini. Masjidnya mungkin panas, tidak ada AC-nya. Kalau kita paksa sholat mungkin kemeringat, keluar keringat, Masya Allah tidak bisa khusyuk, maka boleh. Bahkan itu lebih afdal, disyariatkan untuk menunda sejenak sampai datang waktu sejuk. Bahkan hampir mendekati asar pun tidak ada masalah. Asar jam 3, mungkin sekitar jam setengah 3. Kalau sudah mulai sejuk waktu, sejuk mulai kondisinya, ya sudah silakan pada waktu itu kita sholat demi tujuan khusyuk. Demikian pula ketika seorang hadir makanan dalam kondisi lapar, ketika dia ingin menunaikan salat, ingin makan, kemudian dikumandangkan azan, dikumandangkan iqamah, mana yang afdal, memilih makanan atau salat? Makan. Bukan memilih dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu, tapi demi tujuan khusyuk, mendapatkan khusyuk. Maka seorang dianjurkan, kata para ulama, bahkan untuk dua sebab. Karena makanan yang sudah hadir dan perut ini lapar. Sebab yang kedua, ketika kita ingin buang hajat. Dua uzur yang boleh bagi siapapun untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Boleh, meskipun sudah qomat sholat Jumat, tapi kita masih di rumah, buang hajat, sakit perut, mules misalkan, tidak apa-apa, kita tinggalkan sholat Jumat, kemudian kita ganti sholat zuhur. Demikian pula sholat jamaah. Tujuannya apa? Demi satu tujuan, yaitu mendapatkan ibadah khusyuk di dalam hati. Ini ibadah yang sangat agung, yang sangat diperhatikan dalam agama. Ahibati fillah, hasanallahu wa iyyakum. Ternyata khusyuk itu ada dua macam. Khusyuk yang pertama yang kita harapkan, khusyuk yang kedua yang kita wanti-wanti. Khusyuk yang pertama adalah khusyuk iman, dan khusyuk yang kedua adalah khusyuk nifaq. Khusyuk yang pertama adalah khusyuk keimanan yang membuktikan kuatnya iman, sedangkan khusyuk yang kedua adalah khusyuk yang penuh dengan kemunafikan. Khusyuk yang pertama, khusyuk iman, adalah khusyuk yang hakiki, yang sumbernya memang berasal dari hati, yang memberikan pengaruh dalam anggota tubuh. Asal muasalnya dari hati. Makanya kita lihat ada orang menangis, ada orang hatinya terenyuh, ada orang pandangan matanya bahkan tidak bisa dia tengadahkan ke atas, ke hadapan, tidak bisa. Bahkan pandangan matanya terfokus ke tempat sujudnya. Ada orang ketika sholat tangannya bahkan tidak bisa bergerak karena mendengar ayat-ayat neraka dibacakan. Kapan itu? Ketika hatinya merasakan rasa khusyuk. Ketika sumber khusyuk itu berasal dari hati, maka ini khusyuk yang hakiki, khusyuk iman. Adapun ketika seorang mengarang-arang tangisannya, mengarang-arang gerak tubuhnya, dia paksa agar dia terlihat seperti orang yang tawadhu, seperti orang yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan dia tundukkan, tapi tidak berasal dari hatinya. Maka khusyuk ini yang dinamakan khusyuk nifaq. Banyak orang ketika sholat menangis, bukan karena bacaan, bukan karena dia paham tentang arti bacaan tersebut, tapi karena orang lain menangis. Dan ini yang kita tidak harapkan. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu mewanti-wanti hal ini. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ista'inu billah min khusyu'il munafiqin."
mintalah pertolongan kepada Allah agar kamu dijauhkan dari khusyuknya orang-orang munafik. Minta dijauhkan dari Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Kata beliau, wa khusyu'ul munafiq alladhi an takhsha'a jawarihu wa la yakhsha qalbuhu. Bagaimana gambaran khusyuk munafik? Ketika kita khusyuk dalam anggota tubuh kita, mata kita, gerak tubuh kita, tapi hati kita tidak kita temukan rasa khusyuk. Dan ini yang kita khawatirkan. Ini khusyuk munafik. Ini khusyuk nifaq, khusyuk palsu. Dan banyak orang, sumber kenapa seorang bisa mendapatkan, bisa terjatuh dalam khusyuk palsu, khusyuk munafik, jawabannya adalah kurangnya keikhlasan di dalam dirinya, kurangnya dia melatih diri dia untuk khusyuk ketika orang lain, orang banyak tidak ada, dan kurangnya ilmunya terhadap ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak orang merasa khusyuk ketika membaca salawat, diri dengan musik dan nyanyian. Banyak orang merasakan rasa khusyuk. Bahkan sebagian menangis, air matanya keluar ketika mendengar lantunan nyanyian, lalu kemudian ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Apakah ini khusyuk yang hakiki? Maka jawabannya ini khusyuk palsu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman mengecam nyanyian. Wa minan nas man yashtari lahwal hadits. Kata Abdullah bin Abbas, sebagian orang ada yang memperjualbelikan nyanyian, alat-alat musik. Allah mengancam. Itu tafsiran yang benar dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, nyanyian dan musik tidak akan selamanya bersatu dengan Al-Quran, seperti tidak akan mungkinnya bersatu antara air dengan minyak. Tidak akan mungkin bersatu. Abdullah bin Mas'ud dalam cerita yang lain menyatakan bahwasanya nyanyian itu akan menimbulkan kemunafikan. Mungkin maksud beliau kemunafikan yang muncul adalah khusyuk munafik. Makanya orang ketika mendengarkan nyanyian nangis. Dia menangis. Apalagi nyanyian tersebut merdu sekali. Di situ ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pujian kepada Allah. Dia menangis. Maka yakinlah khusyuk pada waktu itu adalah khusyuk munafik dan bukan khusyuk hakiki. Demikian pula ada seorang ketika sholat, saking khusyuknya kata orang, saking khusyuknya ketika dia ruku, orang lain ruku mungkin sejajar antara kepalanya dengan punggungnya. Dia khusyuk, saking khusyuknya kepalanya rendah sekali, hampir menyentuh lantai. Apakah ini khusyuk? Jawabannya ini khusyuk palsu. Kenapa khusyuk palsu? Karena tidak selaras dengan khusyuknya manusia paling khusyuk dalam sholatnya, yaitu khusyuknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam riwayat disebutkan Nabi ketika ruku, maka ketika diletakkan saking lurusnya punggung beliau, ketika diletakkan air di atas punggung beliau, mansakam, tidak mungkin air tersebut tertumpah. Saking lurusnya punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita tahu khusyuk orang ini bukan khusyuk yang sebenarnya. Demikian pula ada orang meraih khusyuk dengan cara yang salah. Ketika salat, Masya Allah, takbir suaranya kedengaran padahal dia makmum. Imam mengatakan Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah, dia pun baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Suaranya bahkan mengganggu bacaan imam. Apakah ini khusyuk? Jelas ini bukan khusyuk. Bahkan Nabi SAW memarahi sahabat yang ketika dalam salat, dan ketika dalam salat dia mengganggu dengan suaranya saudaranya. Maka kata Nabi SAW, innakum la yunaji rabbahu. Sungguh kalian itu ketika salat sedang bermunajat. Munajat itu apa? Ada pembicaraan khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, maka jangan salah satu di antara kalian mengganggu yang lain dengan bacaannya, entah itu bacaan Quran atau bacaan yang lain. Maka ini khusyuk yang palsu. Kapan seorang jatuh dalam khusyuk palsu? Ketika dia tidak ikhlas dalam ibadahnya, dia cari muka di hadapan orang lain. Orang lain menangis, dia malu tidak menangis, maka dia pun menangis. Maka ada satu kejadian, ada seorang yang sholat, dia menangis, Masya Allah, menangis jadi-jadinya. Ketika imam yang membaca dengan bacaan yang merdu, dia saja yang menangis, yang lain tidak menangis. Kenapa? Pada saat itu dia menangis, dia merasa suara imam itu merdu. Padahal imam pada waktu itu membaca ayat yang berkaitan dengan hukum haid. Gimana caranya orang menangis gitu ya? Mungkin dia merasa tidak bisa berhubungan dengan istri di rumah karena
Maka dia menangis. Ini menangis yang palsu. Apa sebab? Kurangnya keikhlasan dalam dirinya. Sebab yang lain karena dia kurang belajar. Dia tidak mengenal bagaimana cara ibadah manusia paling khusyuk sedunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mencoba mencari khusyuk selain dari pintunya, selain dari jalan khusyuk itu sendiri. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Terakhir, ada beberapa cara kita meraih sifat khusyuk terutama di dalam ibadah salat. Di antaranya yang pertama adalah merasakan kemahabesaran Allah Jalla Jalaluhu, merasakan keagungan Allah Jalla Jalaluhu, merasakan bahwasanya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah dalam ibadah salat. Nabi SAW tadi kita jelaskan menggambarkan ibadah salat itu dengan munajat. Munajat, obrolan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang benar demikian. Maka seorang akan mudah mendapatkan sifat khusyuk dalam hatinya ketika dia sadar. Sebelum dia takbiratul ihram, dia sadar bahwasanya dia sedang ingin bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mudah mendapatkan khusyuk. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia sadar bahwasanya Allah menjawab ucapannya. Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Itu dalam satu hadis disebutkan. Ketika seorang membaca Al-Fatihah, Allah akan membalas setiap ucapannya sampai akhir. Artinya benar ada munajat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika seorang sadar bahwasanya dirinya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah baginya untuk mendapatkan khusyuk. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya dia berdiri di hadapan yang maha besar, Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan sebagian salaf ketika mulai ingin mandi air wudu, sudah mulai masuk rasa khusyuk dalam hatinya, padahal baru mulai berwudu. Dalam salah satu riwayat, Ali bin Husain ini anaknya Ali bin Husain ibn Ali. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. Nama cucunya sama dengan nama kakeknya. Ali bin Husain ini terkenal, cucunya Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan ibadahnya yang sangat dahsyat. Bahkan beliau dijuluki dengan nama Zainul Abidin. Kalau kita dengar di antara imam Syiah, mereka punya imam Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin? Ini Ali bin Husain. Tidak perlu ke Syiah. Ahlu Sunnah juga menyatakan di antara nama Ali bin Husain adalah Zainul Abidin. Apa arti Zainul Abidin? Penghias ibadahnya orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang paling mulia dalam ibadah, Zainul Abidin. Bahkan diriwayatkan beliau ketika melakukan salat mutlak, itu salat tanpa ada batasan rakaat, beliau salat 1000 rakaat sehari semalam. Itu nggak kebayang gimana salat 1000 rakaat. Padahal waktu kita sehari semalam cuma 24 jam. Coba dihitung 24 jam dibagi 1000 rakaat. Kira-kira nutut nggak? Nggak nutut. Tapi kata para ulama itu keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka dan tidak Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ali bin Husain ini Zainul Abidin, beliau ketika berwudu berubah menguning wajahnya. Ini tidak, kalau dalam riwayat buku disebutkan menguning, isfarra wajhu. Tapi menguning sini saya tidak kebayang gimana menguningnya. Maksudnya adalah berubah menjadi malu. Beliau menjadi malu. Ketika ditanya kenapa demikian, maka beliau mengatakan, hal tadrun baina yadi man uridu an aqum. Apakah kamu sadar sebentar lagi aku akan berjumpa dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau merasakan rasa malu. Dan ini ibadah yang kita sebut dengan ibadah ihsan. Ketika seorang merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sadar bahwasanya kita berdiri di hadapan pemilik dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah, Allah wa iyyakum. Kemudian di antara hal yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan sifat khusyuk adalah kita merasakan bahwasanya ibadah sholat atau ibadah yang lain adalah ibadah kita yang terakhir. Dan ini wasiat Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Nabi SAW ketika dihampiri oleh salah seorang sahabat dan menyatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan kepadaku wasiat yang singkat saja, wa aujiz, singkat saja. Maka kata Nabi SAW, idza kunta fi sholati
Fashalli sholata muwaddi'. Kalau kamu berdiri dalam salatmu, usahakan salatmu dijadikan sebagai salat perpisahan. Gimana salat perpisahan? Salat terakhir. Setelahnya tidak ada salat lagi. Setelah salat ini Allah akan cabut nyawa saya. Maka ketika seorang berpikir tentang ajalnya, tentang akhir kehidupannya, akan mudah baginya untuk fokus di dalam salatnya, untuk khusyuk di dalam ibadah salatnya. Kemudian yang ketiga, terakhir yang keempat, yang ketiga, untuk mendapatkan khusyuk dalam hati, maka usahakan mengosongkan hati dan menjadikan hati itu fokus untuk Allah sebelum beribadah. Untuk bisa mendapatkan khusyuk hati, kosongkan hati dan jadikan hati itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum beribadah. Di antaranya ketika kita ingin doa, kosongkan hati dari seluruh urusan dunia dan fokuskan keinginan hati kita untuk apa yang kita doakan. Kalau kita berdoa minta harta misalkan, boleh minta harta saja? Boleh tidak? Doa minta duit yang banyak, minta fulus, boleh? Boleh, tapi jangan jadikan doa kita untuk dunia saja, tapi jadikan dunia dan akhirat. Maka doa yang paling afdal adalah doa minta dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanamkan dalam hati kita itu yang kita inginkan. Jangan berpikir yang lain. Doa sapu jagat ya kata orang ya. Mungkin menyapu seluruh keinginan kebaikan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya, bahkan ini yang menjadi sebab doa diijabah. Karena doa seorang tidak diijabah kecuali ketika hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, hati yang tidak fokus, hati yang tidak khusyuk. Maka lebih baik ketika ada kesempatan, di situ ada momennya berdoa, jangan doa berjamaah, jangan doa bareng-bareng. Kita tahu beberapa kelompok, berapa orang, berapa jamaah masjid, kita sering bahkan disuruh untuk doa bersama. Apa kata takbirnya? Doa bersama Ustaz. Mereka ini orang-orang yang kalau masyarakat di sini itu kalau tidak didoain, kalau tidak dipimpin doanya, mereka tidak bisa doa. Dalam hati saya terenyuh, Masya Allah sampai segitunya tidak bisa doa. Padahal doa itu bahasa Arab boleh, bahasa Prancis kalau bisa boleh, bahasa Spanyol ya silakan, atau bahasa Jawa ya silakan, bahasa Indonesia silakan. Masa ada orang tidak bisa doa? Kenapa orang tidak bisa doa? Karena saking seringnya doa secara berjamaah. Bahkan ketika seorang berdoa secara berjamaah, dikhawatirkan ketika yang memimpin doa salah, dia aminkan, doanya Allah kabulkan untuk yang berdoa dan untuk yang mengaminkan juga. Dan ini yang dikhawatirkan. Makanya Nabi SAW melarang kita ketika kita ngantuk untuk jangan sholat. Kenapa? Karena bisa jadi kita inginnya istighfar, tapi kita malah mendoakan keburukan untuk diri kita. Maka Nabi katakan, idza na'isa ahadukum, kalau kita ngantuk banget, maka jangan sholat, tunda sholatnya sampai bahkan dianjurkan untuk tidur. Karena Nabi khawatir kita beristighfar, tapi yang kita inginkan, kita doakan adalah keburukan untuk diri kita. Jadi kosongkan hati, fokus dalam beribadah, dalam doa, dalam sholat. Di antaranya ketika kita masuk masjid, kita ingin beribadah di masjid. Sebelum masuk masjid, lepaskan seluruh beban kita, urusan dunia kita, batasannya adalah pintu masjid. Jadi ketika kita buka pintu masjid, sudah hilang seluruh urusan duniawi kita. Ketika masuk masjid, kita doa, apa doanya? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Sudah hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak khusyuk, apa sebabnya? Karena di rakaat pertama berpikir tentang pulpennya yang hilang. Rakaat kedua berpikir tentang kuncinya yang tidak tahu dia taruh di mana. Rakaat ketiga lecet di mobilnya. Rakaat keempat mikir tentang makanan untuk anak istrinya. Lalu apa yang tersisa untuk Allah Jalla Jalaluhu? Seluruhnya dia berikan untuk dunianya. Maka salah satu cara khusyuk yang ketiga adalah kosongkan hati. Ini bukan hipnotis ya. Kosongkan hati dan jadikan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika kita ingin meraih khusyuk dalam doa, dalam sholat, dalam membaca Al-Quran atau ibadah yang lain, maka biasakan jaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan dosa.
Apa hubungannya dosa dengan ibadah sholat? Apa hubungannya dengan khusyuk di dalam doa? Apa hubungannya? Hubungannya lekat. Karena khusyuk ini adalah ibadah yang agung. Maka Allah tidak ingin memberikan ibadah yang agung ini kecuali bagi hamba yang Allah pilih. Siapa hamba yang Allah pilih? Yang hatinya bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai sekalian orang yang beriman, jawablah panggilan Allah, panggilan Rasulullah ketika Allah dan Rasulnya menyapa kalian. Ketika Allah berfirman untuk menegakkan salat, kita langsung jawab panggilan tersebut. Kita tinggalkan aktivitas kita dan seterusnya. Ketika hati kita terbiasa untuk taat dan meninggalkan maksiat, maka kita akan mudah untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya, ketika hati kita dibawa kemaksiatan terus menerus, kata Allah, wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah mampu menghalangi manusia dengan hatinya. Gimana itu hati terhalangi? Hati ini milik siapa? Milik kita. Tapi kenapa ketika kita sholat kita tidak bisa megang hati kita? Kita sudah berusaha khusyuk, pakaian kita pakaian termahal yang pernah dijual, pakaian kita pakaian terbersih, masjid kita masjid yang paling indah, bahkan kita sholat di Masjidil Haram, tapi hati kita tidak bisa khusyuk. Padahal ini hati siapa? Hati kita. Apa sebabnya? Karena kita terbiasa bermaksiat di luar sholat, sehingga Allah menghalangi kita dari hati kita di dalam sholat. Ini sebab seorang tidak bisa khusyuk. Kenapa sebabnya? Karena dia terbiasa bermaksiat. Sekali lagi, ibadah khusyuk adalah ibadah yang agung. Bahkan saking agungnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, minta khusyuk dan minta agar hati kita dijauhkan dari tidak khusyuk. Dalam doa yang kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ulangi doanya terakhir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau jauhkan diriku dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari jiwa yang tidak pernah merasakan rasa puas, jiwa yang tidak qanaah. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak diijabah. Ini doa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW dan kebiasaan kita, insyaallah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan hati kita dari hati yang tidak khusyuk, dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan hati kita menjadi hati yang senantiasa khusyuk, tunduk, rendah, takut, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana aqul alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.